Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini dalam mata kuliah TBTH, kita akan bahas tentang tanaman hortikultura tahunan. Di pertemuan minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Ani tentang pembagian topik yang akan dibahas oleh Bu Ani, yaitu tentang tanaman sayuran dan landscape, sementara saya tentang hortikultura tahunan. Jadi nanti akan membahas tentang buah-buahan yang ada di Indonesia, khususnya di dataran rendah dan dataran tinggi. Nanti kita akan bahas satu persatu contoh-contoh atau jenis-jenis buah-buahan yang sering kita temui, apakah itu termasuk buah dataran tinggi, iklim basah atau iklim kering, kemudian apakah itu termasuk dengan buah-buahan dataran rendah, iklim basah atau iklim kering, nanti kita akan bahas di mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan, begitu. Langsung saja kita masuk ke materi. Pokok bahasan kita yang pertama yaitu klasifikasi hortikultura, kemudian yang kedua tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi tanaman hortikultura, yang ketiga itu mengenai buah-buahan dataran tinggi tropis iklim kering, kemudian ada dataran tinggi tropis iklim basah, ada dataran rendah tropis iklim kering, dan dataran rendah tropis iklim basah. Nanti jenis-jenis buahnya kita beri contoh ya. Nah, untuk pengantarnya, hortikultura sendiri sebenarnya sudah dibahas, sudah disampaikan kemarin sama Bu Ani di pertemuan pertama tentang apa itu hortikultura. Tapi di sini kita akan bahas juga bahwa itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman yang intensif dan produknya itu dapat digunakan oleh manusia sebagai bahan pangan, kemudian bahan-bahan obat atau kalau di Jawa dikenalnya dengan empon-empon ya. Kemudian ada bahan bumbu atau tanaman rempah-rempah, bahan penyegar atau aromaterapi, dan sebagai pelindung serta penyaman lingkungan atau tanaman hias. Jadi ada fungsi dari hortikultura sendiri itu sebagai tanaman hias yang biasa digunakan untuk menghias taman dalam bentuk landscape. Nanti saudara akan belajar mengenai landscape, mengenai jenis tanaman yang bagus digunakan di pekarangan untuk taman itu dengan Bu Ani. Selanjutnya, di hortikultura sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada pomologi tentang buah-buahan, yaitu tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Kemudian ada olericulture atau tentang sayuran. Kemudian ada floriculture, diambil dari kata flor, yaitu bunga, flora. Kemudian ada landscaping, tata taman. Nah, ini nanti akan saudara pelajari dengan Bu Ani. Kalau buah-buahan nanti dengan saya, sayuran dengan Bu Ani, bunga khususnya itu belum kita pelajari, tapi nanti sepintas kita akan bahas juga. Kemudian landscaping juga nanti dengan Bu Ani. Nah, di buah-buahan sendiri ada tanaman semusim dengan tanaman tahunan gitu. Kita tahu bahwa ada beberapa buah yang memang termasuk tanaman semusim dan termasuk tanaman tahunan. Biasanya kalau semusim ini sekali panen dia langsung sudah selesai, kayak ada musim ini juga. Kemudian kalau tahunan itu dia bertahun-tahun, biasanya berkayu ya, dia berumbi seperti itu contoh tanamannya. Nah, untuk tanaman sebentar, untuk tanaman hias itu dibagi lagi menjadi 2. Tanaman bunga-bunga atau floriculture itu ada topik baru lagi namanya ornamental atau tanaman hias. Ini bisa termasuk di tata taman atau landscaping. Kemudian ada nursery, pembibitan. Nah, 2 pokok bahasan ini adalah cabang dari hortikultura yang sekarang sedang banyak dibudidayakan juga. Kalau nursery, pembibitan itu bisa pembibitan hortikultura semusim, bisa pembibitan sayuran, kemudian buah-buahan kayak gitu. Itu termasuk di nursery. Untuk selanjutnya, kita tahu bahwa hortikultura itu berpotensi di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sendiri itu memiliki jenis tanah yang subur gitu. Kita lihat dulu potensi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena terletak di sekitar Katulistiwa, sehingga memiliki iklim yang cocok dengan tanaman-tanaman hortikultura. Apa sih yang nggak bisa hidup di Indonesia? Sejauh ini orang masih berusaha untuk menanam gandum di Indonesia gitu, karena berbagai jenis tanaman itu bisa tumbuh di Indonesia, hanya beberapa memang tidak maksimal di beberapa tempat.
Yang kedua, letak strategis dekat dengan negara yang membutuhkan produk pertanian. Contohnya Singapura. Singapura itu dia memang negara industri atau negara pelabuhan. Jadi kayaknya dia itu atau majunya negara Singapura itu karena dia berada di antara negara-negara yang memang membutuhkan pelabuhan. Jadi dia kayaknya dari pelabuhan. Kalau sektor pertaniannya sendiri dia lagi mengembangkan tapi dalam konteks yang modern di dalam ruangan seperti di Jepang seperti itu. Nggak kayak kita di Indonesia yang masih memang lahannya cukup luas sehingga masih bisa budidaya secara konvensional maupun secara mekanisasi. Kemudian potensi yang ketiga adalah jumlah penduduk yang besar merupakan pangsa pasar yang menjanjikan. Tentunya dengan banyaknya penduduk itu membutuhkan banyak konsumsi juga. Nah, produk hortikultura ini adalah salah satu produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik sayurannya, baik buah-buahannya, gitu kan. Jadi memang potensinya itu masih menjanjikan. Kemudian yang keempat, memiliki sumber daya hayati yang berlimpah dan beraneka ragam. Nah, karena kita memiliki lahan yang luas, hutan yang masih cukup banyak, jadi ada sumber daya hayati yang berlimpah dan beraneka ragam. Contohnya saja, kita punya buah-buah yang memang khas daerah kayak gitu. Kayak di Kudus ini ada buah citra, jambu citra, kemudian nanti ada durian dari Jepara. Itu yang terkenal memang buah-buahan khas. Padahal kita tahu bahwa durian itu kan satu macam gitu, satu gitu durian. Tapi setiap daerah tuh dia punya ciri khas durian masing-masing. Nah, itulah yang beraneka ragam dan berlimpah. Tentunya bisa diperbanyak dengan metode-metode tertentu. Nanti bisa dibawa ke daerah-daerah luar Jepara, luar Kudus gitu. Jadi bisa berkembang. Untuk selanjutnya yang kelima potensinya adalah sumber daya yang berlimpah dan relatif murah. Karena jumlah penduduk yang besar, maka harga jasa dari pekerja itu akan relatif murah gitu. Bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Karena memang kita ketahui bahwa lapangan kerja di Indonesia itu cukup sedikit. Jadi banyak pengangguran-pengangguran. SDM yang berlimpah, sumber daya manusianya itu banyak gitu. Tapi lapangan kerjanya sedikit sehingga harga jasanya dia itu relatif murah. Padahal sumber daya manusia kita itu berpotensi ketika memang sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Yang keenam, topografi yang bergelombang sehingga dapat diusahakan berbagai komoditas horti. Nah, ini untungnya di Indonesia adalah banyak gunung. Jadi kan topografinya itu tidak datar, tidak rata, ada bergelombang, ada pegunungan, ada dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan. Nah, itu komoditas-komoditas tertentu yang memang membutuhkan tempat atau tempat tinggal atau syarat tumbuh di ketinggian tertentu, mereka bisa hidup sehingga menghasilkan keanekaragaman tumbuhan hortikultura di Indonesia. Yang ketujuh, lahan luas dan subur. Lahan kita masih cukup luas dan subur karena memang banyak gunung-gunung berapi yang masih aktif. Gunung berapi itu ketika dia memuntahkan lavanya atau dia sedang meletus seperti itu, dia sebenarnya sedang memberikan bahan-bahan organik. Jadi kalau misalnya di sekitar gunung biasanya tanahnya lebih subur. Contohnya di Merapi, sekitar Merapi itu kan banyak ya budidaya-budidaya sayuran seperti itu atau buah-buahan gitu. Karena memang tanahnya itu subur gitu dan kita masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Yang kedelapan, memiliki iklim yang beragam sehingga usaha tani dilakukan sepanjang tahun. Kita tahu bahwa iklim kita sebenarnya itu hanya dua, atau musim kita sebenarnya ada dua. Musim dengan iklim, itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya iklim itu hanya berlaku di beberapa daerah saja, tapi kalau misalnya musim itu berlaku di luas daerah tertentu. Nah, kalau iklim itu iklimnya ada yang tropis, subtropis, itu kan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu kadang hujan, panas, kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Kita tahu bahwa kalau musim hujan ada komoditas yang membutuhkan banyak air, itu kita tanam. Kemudian nanti kalau misalnya pas musim kemarau atau musim kering, nanti kita akan menanam, kalau orang Jawa nyebutnya palawija, kayak gitu. Untuk tanaman-tanaman pangan yang membutuhkan banyak sinar matahari atau kurang membutuhkan air setelah ditanami padi.
Selanjutnya, yang kesembilan adalah political will atau pemerintah yang bertekad memajukan bidang pertahanan. Nah, ini adalah potensi yang didukung oleh stakeholder dari pemerintahan, sehingga kalau misalnya dari petaninya sendiri atau pelaku pertaniannya, kemudian distributornya dan pemerintahnya itu sinkron atau bersinergi membangun pertanian, maka potensi hortikultura ini di bidang pertanian akan bisa dimajukan atau membuat maju di bidang pertanian, sehingga kita bisa swasembada. Harapannya seperti itu. Jadi antara industri hulu dan hilir itu harus berkesinambungan atau bersinergi sehingga terciptalah suatu kemajuan di bidang pertanian. Kalau industri hulu dan hilirnya itu berbeda keyakinan atau tidak satu visi misi, maka tidak akan bisa memajukan bidang pertanian. Terplot-plot seperti itu. Itu tadi potensi hortikultura di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengkhususkan lagi adalah prospek hortikultura di Jawa Tengah. Yang kita khususkan adalah produk unggulan lokal. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sumbernya saya dapat dari beberapa jurnal. Kalau di Brebes itu bawang merah, di Tegal itu juga bawang merah. Terkenal ya ini ya, bawang merah Brebes. Kemudian di Kendal juga ada bawang merah, di Pati juga ada bawang merah. Kemudian jambu air. Jambu air ini dikenal di Demak, di Kudus, itu dikenal ya. Kemudian untuk yang cabai ini di Temanggung, Magelang, kemudian Kota Semarang, di Rembang, Wonogiri itu terkenal dengan cabai. Ada durian. Nah, durian ini Purworejo ada, Klaten ada, Semarang, Karanganyar. Nah, ini Jepara belum termasuk nih. Jepara malah terkenalnya dengan buah mangga. Padahal Jepara juga terkenal ya dengan duriannya. Untuk rimpangnya sendiri daerah Boyolali. Boyolali terkenal dengan rimpang-rimpangannya, Kota Salatiga. Kemudian ada anggrek ini tadi di Wonogiri, berarti cabai tidak termasuk anggrek. Tidak termasuk di Wonogiri, sorry. Anggrek di Wonogiri, kemudian di Kota Semarang. Gitu. Nah, ini adalah komoditas unggulan hortikultura di Jawa Tengah. Kita lebih kerucutkan lagi, kalau tadi potensi di Indonesia, kalau ini prospek atau komoditas unggulan hortikultura yang ada di Jawa Tengah. Kalau DIY nggak termasuk Jawa Tengah ya, dia provinsi sendiri. Masih banyak potensi-potensi lain yang ada di Jawa Tengah, tapi ini kita ambil garis besarnya saja. Selanjutnya, kita akan tahu peranan dari hortikultura itu sendiri. Peranannya yang pertama memperbaiki gizi masyarakat. Buah, sayur itu kita ketahui bahwa mineralnya memang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga imunitas. Kemudian menambah devisa negara ketika kita bisa melakukan ekspor. Memperluas kesempatan kerja ketika kita memiliki lahan yang luas untuk proses budidaya. Sehingga ada lapangan kerja yang dibuka untuk memberikan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendapatan petani. Tentunya dengan meningkatnya harga atau potensi meningkatnya harga hortikultura yang tadi kita sebutkan bahwa industri hulu dan hilir itu harus bersinergi. Kalau misalnya harga dari petani itu di angka yang cukup baik, mengembalikan modal, itu kemungkinan pendapatan petani itu juga akan lebih baik gitu. Dan yang kelima adalah meningkat keindahan dan pelestarian lingkungan. Khususnya ini adalah untuk tanaman-tanaman hias dan berhubungan dengan landscape. Nah, kita tahu bahwa sifat horti itu yang pertama tidak dapat disimpan lama atau perishable, mudah rusak ya. Yang kedua, voluminous, tempat yang lapang. Dia membutuhkan tempat yang lapang khususnya untuk buah-buahan dalam volume yang besar. Kayak semangka, durian itu kita membutuhkan tempat yang lapang. Untuk tanamannya sendiri itu kan jaraknya juga harus luas ya, lebar untuk tanaman-tanaman buah tahunan, sehingga membutuhkan tempat yang lapang. Kalau yang ketiga yaitu mudah rusak tadi ya, tidak dapat disimpan lama, itu perishable namanya, atau istilah langkanya itu perishable. Kemudian yang keempat, meruah atau langka pada suatu musim. Misalnya kita kan tidak berbuah sepanjang musim ya, kalau sekarang sudah bisa sih banyak buah-buahan yang dibuat berbuah sepanjang musim karena memang sudah ditemukan penelitiannya bagaimana cara membuat buah yang ada setiap musim. Kayak sekarang misalnya durian lagi nggak musim tapi ternyata ada yang jualan durian. Nah, itu gimana caranya menghasilkan durian yang berbuah sepanjang musim gitu. Tapi ada beberapa produk atau beberapa
produk hortikultura, buah-buahan yang tidak bisa dihasilkan di sepanjang musim, cuma ada di waktu dia menghasilkan saja, kayak gitu. Manggis misalnya, kemudian kelengkeng, kayak gitu. Nah, itu hanya di musim-musim tertentu saja. Fluktuasi harga tinggi ketika barang sedikit, harga naik, gitu. Itu memang hukum ekonomi. Ketika kebutuhan atau permintaan meningkat tapi ketersediaan barang rendah, itu harga meningkat. Seperti sekarang ya, minyak goreng kayak gitu. Ketika banyak yang membutuhkan, dibatasi akhirnya karena ketersediaannya sedikit. Permasalahan yang ada di hortikultura itu apa? Yang pertama adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kalau kualitas kita tahu bahwa dia memang tidak bisa disimpan lama atau sifatnya mudah rusak. Sehingga kalau dia di dalam proses atau pengiriman yang jarak jauh, dia akan menurunkan kualitas. Kesegaran buah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungannya itu nggak dibuat sedemikian rupa, maka kualitasnya dia akan menurun. Sementara kalau kuantitas, selama proses budidaya itu baik dan sesuai dengan syarat tumbuhnya, maka kuantitas buah itu atau kuantitas produk hortikultura akan terjaga. Namun, kalau misalnya iklimnya atau cuacanya itu tidak mendukung, atau lingkungannya sendiri tidak mendukung, maka kuantitasnya itu tidak bisa dipertahankan. Dia akan lebih rendah kuantitasnya. Untuk kontinuitas, nah kita tahu bahwa beberapa produk hortikultura itu juga akan langka pada suatu musim, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa pemasok atau ketersediaannya itu selalu rutin gitu atau kontinu. Hanya ada beberapa saja yang bisa kontinu. Kecuali untuk sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kangkung itu bisa ditanam di berbagai musim dan itu kontinuitasnya bisa lebih tinggi dibanding buah-buahan. Yang kedua, lahan sempit. Nah, permasalahan di lahan sempit sekarang sudah banyak usaha-usaha atau terobosan-terobosan baru yang bisa digunakan untuk proses bertani di lahan sempit, gitu kayak vertikultur, hidroponik, kayak gitu kan, itu bisa. Yang ketiga, usaha tani tidak efisien. Nah, di mana permasalahan ini berhubungan dengan sarana produksi, kemudian harga jual dari produk hortikultura itu sendiri. Kalau misalnya produk hortikultura dibeli dengan harga murah, sementara modal untuk menanamnya itu dengan harga mahal, maka produk usaha taninya itu tidak efisien, tidak balik modal seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Yang keempat, iklim usaha kurang kondusif. Iklim usaha kurang kondusif di sini maksudnya adalah antara industri hilir dan hulu itu tidak sinkron, sehingga iklim usahanya itu berbeda. Iklim hilir, hulu maunya itu harga mahal, harga beli dari petani itu mahal gitu untuk mengembalikan sarana produksi. Tapi di hilirnya itu maunya lebih murah karena dia akan mengambil untung yang setinggi-tingginya. Kalau dia tidak sinkron seperti itu, maka dianggap bahwa iklim usaha tersebut kurang kondusif. Untuk yang kelima, ketergantungan kepada alam tinggi karena memang di kita di Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada alam gitu, nggak kayak di Jepang. Kalau di Jepang itu sudah bertani di dalam gedung, jadi bisa kita atur sendiri iklim kesesuaian lingkungannya terhadap produk tersebut. Yang selanjutnya, produksi hortikultura dipengaruhi oleh proses budidaya. Proses budidaya itu memiliki input yang tinggi, contohnya bibit unggul, pupuk buatan, pestisida dan ZPT. Termasuk di sini juga ada pupuk kompos gitu atau pupuk organik. Nah, input yang tinggi ini jika harga jualnya itu rendah, maka dia tidak akan balik modal. Yang kedua, dari budidaya tinggi itu dampaknya seperti apa? Pencemaran lingkungan tentunya. Karena apa? Karena ada pestisida dan pupuk buatan. Nah, pestisida ini yang digunakan kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dalam volume yang tinggi, dia akan menyebabkan resisten hama. Jadi hamanya udah resisten terhadap pestisida, nggak mempan lagi gitu. Kayak di Wonosobo contohnya, kalau dulu pestisida itu masih disemprot, kalau sekarang disiram. Karena apa? Hamanya sudah resisten, udah tahan terhadap dosis si pestisida tersebut. Dampaknya pencemaran lingkungan, keanekaragaman hayati berkurang, resisten terhadap hama, residu racun. Nah, residu racun ini biasanya tertinggal di produk hortikultura itu. Efek rumah kaca bertambah karena dia menghasilkan menghasilkan
monoksida, karbon monoksida dari pupuk buatan ini. Gitu. Nanti kita akan belajar. Itu akan dipelajari di kimia tanah kalau nggak salah ya. Efek rumah kaca dan lapisan ozon menipis tentunya. Karena banyaknya faktor dari pupuk buatan tersebut. Jadi kalau di urea itu ketika urea dilepaskan ke tanah dia akan menjadi amonium dan amonia. Nah, amonianya itu yang nanti akan menguap dan menghasilkan efek rumah kaca menyebabkan lapisan ozonnya itu menipis gitu. Semakin banyak pupuk buatan yang digunakan, maka dampak pencemarannya ini akan semakin berpotensi meningkat. Selanjutnya, bagaimana caranya mereduksi atau menurunkan dampak pencemaran dari produksi hortikultura atau bagaimana cara kita menjaga kualitas dari produk hortikultura. Ada namanya Good Agriculture Practice atau GAP. Nanti dari GAP ini akan meningkat menjadi HACCP atau Hazard Analysis Critical Point, HACCP. HACCP. Nah, GAP sendiri atau Good Agriculture Practice itu berwawasan lingkungan, di mana dia harus mengandalkan keberlanjutan dari lingkungan, ya, keberlanjutan atau LISA, Low Internal Sustainable Agriculture. Jadi berwawasan lingkungan itu di mana sebuah produsen atau pabrik yang menghasilkan produk hortikultura itu tidak mencemari lingkungan. Ada AMDAL-nya, kemudian ada surat-surat yang memang tidak bisa dilanggar gitu, aturan-aturan dari pemerintah yang tidak bisa dilanggar atau harus dipenuhi oleh pabrik-pabrik yang memang memproduksi makanan. Kemudian dia harus bersifat berkelanjutan atau tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Ada pertanian organik juga yang dilihat dari sumber atau inputnya, baik dari bibit unggulnya, kemudian dia menggunakan pupuk apa, apakah dia menggunakan pestisida buatan atau pestisida dari alam atau buatan sendiri gitu. Kemudian ZPT-nya itu bagaimana, air untuk menyiramnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Nah, itu semuanya diperhitungkan di pertanian organik. Minimum tillage atau pengolahan yang sangat minimum. Jadi tanah nggak dieksploitasi, tanah itu dikasih dikasih jeda agar dia bisa bernafas, agar ada proses untuk peremajaan lagi biologi tanah, TOT tanpa olah tanah. Nah, itu bagian dari minimum tillage. Itu adalah salah satu atau beberapa poin dari GAP atau Good Agriculture Practice. Yang ini memang harus digunakan oleh para produsen, para penyedia dari produk hortikultura. Tidak hanya hortikultura, tapi di beberapa produsen makanan juga harus menerapkan GAP ini. Selanjutnya klasifikasi hortikultura. Nah, ini ada vegetable, sayuran ya. Sayuran nanti akan dibahas oleh Bu Ani, tapi kita singgung sedikit di sini. Ada crop, cauliflower ini termasuk dengan kubis, kemudian kembang kol, brokoli, nah itu termasuk cauliflower. Legum ini kacang-kacangan. Kemudian Solanaceae ini seperti tomat, terong, cabai, itu termasuk Solanaceae. Vine crop atau Cucurbitaceae itu termasuk dengan cucumber, mentimun, kemudian melon, semangka, itu termasuk di Cucurbita. Kemudian greens atau pot herbs seperti kangkung, kemudian bunga dandelion. Nah, ini bunga dandelion ini termasuk dalam pot herbs atau masuk dalam tanaman-tanaman yang memiliki rongga di batangnya. Kemudian salad crops itu seperti selada, seleri atau parsley. Itu termasuk salad. Biasanya digunakan campuran salad dan itu dimakan mentah. Yang selanjutnya adalah miscellaneous, termasuk dengan asparagus, jagung, okra, mushroom atau jamur. Itu termasuk di miscellaneum. Kemudian ada plant grow for under precision. Jadi ini yang di atas tanah, sementara ini yang di bawah tanah. Di bawah tanah itu tumbuhannya root crops seperti beet, kemudian ada wortel, ada sweet potato atau ubi jalar, kemudian kentang. Ini tuber atau rootstock. Jadi dari batang yang mengembang.
atau dari akar yang mengembang. Ini ada kentang, kemudian ada cassava atau singkong, kemudian ada bulb and corn crops. Ini adalah pengembangan dari umbi, yaitu onion atau bawang merah, bawang putih, seperti itu ya. Nah, ini adalah termasuk di sayuran yang di atas tanah dan di bawah tanah. Ini hanya contoh-contohnya saja. Itu masih banyak yang lainnya. Kemudian ada buah-buahan yang bisa tumbuh di berbagai musim dan hanya di satu musim. Kalau ini dia hanya di satu musimnya. Dia membutuhkan temperatur yang memang lebih dingin. Kayak small fruitnya itu atau buahan kecil itu cranberry, kemudian anggur, raspberry, strawberry ini membutuhkan suhu yang dingin gitu. Biasanya di ketinggian, di dataran tinggi kayak gitu. Kalau yang dataran tinggi tapi dia pohon itu ada buah apel, pear, kemudian ada cherry, plum, apricot. Kalau untuk kacang-kacang sendiri ada pekan, filbert, walnut kayak gitu. Nah, itu termasuk buah-buahan yang membutuhkan dataran tinggi. Kalau untuk buah-buahan di tropical atau subtropical, evergreen itu ada herbaceous perennial, itu ada pineapple atau nanas dan pisang. Nah, itu bisa tumbuh di berbagai situasi atau di iklim yang dia tumbuhi gitu. Bisa dataran tinggi, bisa dataran rendah gitu. Tapi kalau misalnya banana itu biasanya kalau nggak salah itu hanya sampai di 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk yang pohon atau buah-buahan yang memiliki kambium itu orange, lemon. Orange itu jeruk, kemudian lemon, kemudian ada mangga, pepaya, alpukat, dan macadamia. Nah, kalau untuk buah atau kacang-kacangannya itu macadamia. Macadamia itu tuh sejenis kacang, kayak kacang ini walnut, tapi dia lebih gampang adaptasinya. Itu di Kudus ada itu di atas, di Dawi kalau nggak salah ada macadamia. Dia kacangnya lebih besar, keras, gitu. Nanti kalau pas mau makan harus dibuka dulu, diketok dulu pakai palu. Kacang macadamia. Kemudian ini ornamental plant. Nah, ini lebih ke tanaman hias. Tanaman hias yang memang digunakan untuk bisa untuk arsitektur landscape, bisa untuk menghias ruangan seperti itu. Bisa dijual sebagai bunga potong atau bisa digunakan sebagai penghias ruangan. Nah, ini beberapa bunga ini kita harus pelajari juga jenis-jenis bunga yang memang nanti cocok untuk dijadikan bunga potong, cocok untuk dijadikan penghias ruangan, cocok ditanam di taman atau landscape-nya seperti apa. Nah, itu kita pelajari jenis-jenis ini. Tapi ini lebih ke landscape kayak gitu. Ini jenis-jenisnya. Kalau yang annual itu ada petunia, zinnia, snapdragon. Kemudian ada yang biennials, evening primrose, kemudian ada hollybox. Kalau perennialsnya ada tulip, chrysanthemum atau krisan, dan philodendron. Ini annual biennial. Kemudian untuk yang nursery atau pembibitan tanaman itu biasanya orang belinya atau orang menjualnya itu dalam bentuk masih bibit. Jadi bukan dalam bentuk bunga potong atau bunga segar hidup yang bisa dibudidayakan langsung gitu. Ini ada bluegrass, Bermuda grass, kemudian ada sedum, ada Virginia. Ini termasuk dalam bunga juga, grape atau anggur itu dijual dalam pembibitan. Kemudian ada lilac, ada rhododendron, white pine, kemudian ada sugar maple. Ini dijual dalam bentuk pembibitan. Ini tadi bunga-bungaan. Itu tadi yang bisa kita bahas ini tentang buah-buahan dan sedikit tentang sayuran dan bunga. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang buah-buahan di daerah yang dataran tinggi maupun dataran rendah, iklim tropis basah, iklim tropis kering gitu ya.
Sementara saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.